Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Pagi itu, Ardi berdiri di depan bangunan megah bernama Toko Kain Sinar Laut Cabang Utama. Dari luar, tempat itu terlihat seperti toko biasa, rak penuh kain warna-warni, papan promo diskon, dan pintu kaca yang selalu terbuka. Tapi entah kenapa, sejak pertama melihatnya, Ardi merasa seperti ada sesuatu yang menatap balik. Ia menarik napas panjang sebelum masuk. Kerja baru, hidup baru, gumamnya pelan. Di dalam, aroma kain baru bercampur dengan bau yang sulit dijelaskan. Seperti asin, mirip udara pantai. Padahal lokasi toko jauh dari laut. Seorang perempuan paruh baya menghampiri. Wajahnya datar, senyumnya tipis. "Kamu Ardi?" tanyanya. "Iya, Bu. Saya Bu Ratna, kepala cabang. Ikut saya." Langkah mereka melewati lorong panjang berisi gulungan kain. Ardi sempat menyentuh salah satu kain berwarna biru tua. Dingin. Aneh. "Jangan sembarang pegang sebelum dijelaskan," kata Bu Ratna tanpa menoleh. Ardi langsung menarik tangannya. Mereka berhenti di ruang kecil di belakang toko. Di sana sudah ada dua karyawan lain, Rina dan Bagas. Mereka tampak ramah, tapi sorot mata mereka seperti menyimpan sesuatu. "Ini karyawan baru," ujar Bu Ratna singkat. "Selamat datang." Bagas hanya mengangguk pelan. Bu Ratna membuka laci, lalu mengeluarkan satu set seragam. "Ini pakaian kerjamu, dipakai setiap shift, tidak boleh diganti model." Ardi menerima baju itu. Warnanya coklat muda dengan garis tipis. Normal, tidak ada yang aneh. "Saya jelaskan aturan penting," lanjut Bu Ratna, suaranya lebih serius. "Pertama, jangan bekerja sendirian setelah jam 9 malam." Ardi mengangguk. "Kedua, jangan masuk gudang tanpa izin." "Iya, Bu." "Ketiga," Bu Ratna berhenti sejenak menatap Ardi lurus. "Jangan pernah memakai warna hijau di dalam toko, apapun alasannya." Ardi sedikit bingung. "Hijau, Bu?" "Iya, tidak boleh." "Kalau cuma aksesoris kecil?" "Tidak, sama sekali tidak." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bercanda. Ardi mengangguk lagi, meski dalam hati bertanya-tanya. "Kenapa, Bu?" tanyanya hati-hati. Rina dan Bagas saling pandang. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit, lalu berkata pelan, "Karena ada yang tidak suka." Ardi terdiam. "Siapa, Bu?" Tidak ada jawaban. Bu Ratna hanya menutup laci dan berdiri tegap. "Kamu akan mengerti nanti." Hari pertama Ardi berjalan cukup lancar. Ia membantu melayani pembeli, merapikan kain, dan belajar sistem kasir. Namun, ada beberapa hal yang mulai terasa janggal. Beberapa pelanggan datang dengan sikap aneh. Mereka memilih kain tertentu, kebanyakan berwarna gelap, lalu membayar tanpa banyak bicara. Bahkan ada yang tidak menawar sama sekali. Seorang wanita muda mendekati Ardi sore itu. "Kain biru itu masih ada?" tanyanya lirih. "Yang ini, Mbak." Ardi menunjuk gulungan yang tadi sempat ia sentuh. Wanita itu mengangguk cepat. "Berapa meter?" "2 cukup." Saat Ardi memotong kain, ia melihat tangan wanita itu gemetar. Wajahnya pucat. "Tidak apa-apa, Mbak?" tanya Ardi. Wanita itu menyenyum tipis. "Semoga cukup." Ardi hendak bertanya lagi, tapi wanita itu sudah berjalan ke kasir. Aneh. Menjelang malam, toko mulai sepi. Lampu terasa lebih redup meski tidak ada yang berubah. Ardi sedang menyusun kain ketika Rina mendekat. "Kamu tadi pegang kain biru ya?" bisiknya. "Iya, kenapa?" Rina menelan ludah. "Kalau bisa jangan sering-sering." "Memangnya kenapa?" Rina tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah ujung lorong seolah takut sesuatu mendengar. Tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti ombak. Ardi mengerenyit. "Kamu dengar itu?"
Rina langsung menegang. Jangan didengar. Maksudnya? Anggap saja tidak ada. Suara itu semakin jelas. Gemuruh air yang datang lalu pergi. Padahal mereka berada di dalam bangunan tertutup. Ardi menoleh ke arah belakang toko. Lorong menuju gudang tampak gelap meski lampu menyala. Dan untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu berdiri di sana. Siluet panjang, rambut terurai, diam. Ardi berkelip. Sosok itu hilang. Rina? Suaranya mengecil. Rina menarik lengannya. Sudah, kita ke depan. Mereka berjalan cepat meninggalkan lorong itu. Namun saat Ardi melewati cermin besar di dekat kasir, langkahnya terhenti. Di pantulan cermin, ia melihat dirinya dan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Perempuan, berpakaian hijau. Ardi menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapapun. Jantungnya berdetak kencang. Ardi? Panggil Bu Ratna dari depan. Ia tersadar lalu berjalan mendekat, mencoba terlihat normal. Tapi sejak saat itu, satu hal pasti. Aturan tentang warna hijau bukan sekedar larangan biasa. Malam pertama Ardi bekerja lembur datang lebih cepat dari yang ia kira. Jam dinding menunjukkan pukul 9:10 ketika pelanggan terakhir keluar. Pintu kaca ditutup, lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya temaram di beberapa sudut ruangan. Masih sanggup lanjut? Tanya Bagas sambil menumpuk kain. Ardi mengangguk. Masih mas, tanggung kalau pulang sekarang. Rina berdiri di dekat kasir, menulis laporan. Wajahnya tampak lelah. Kalau dengar sesuatu, jangan ditanggapi, ucapnya tiba-tiba. Ardi menoleh. Maksudnya? Rina tidak menjawab. Ia hanya menunduk lagi. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin berputar pelan. Ardi mengambil beberapa gulungan dari rak tengah. Saat membawanya ke belakang, langkahnya terasa berat tanpa alasan jelas. Seolah lantai menahan setiap pijakan. Lorong menuju gudang tampak lebih panjang dari siang tadi. Ia berhenti sejenak. Lalu, suara itu muncul lagi. Gemuruh air. Pelan, lalu semakin jelas. Seperti ombak yang menghantam karang. Ardi menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada jendela, tidak ada sumber suara. Gas, panggilnya. Bagas muncul dari arah depan. Kenapa? Kamu dengar? Bagas diam. Wajahnya berubah tegang. Dengar apa? Kayak suara laut. Hening. Bagas mendekat sedikit lalu berbisik. Jangan sebut itu keras-keras. Ardi menelan ludah. Kenapa semua orang di sini aneh banget kalau soal itu? Bukan aneh, cuma sudah terbiasa. Terbiasa sama apa? Bagas tidak langsung menjawab. Ia menepuk bahu Ardi pelan. Kalau bisa, jangan ke belakang sendirian. Ardi menatapnya bingung. Belum sempat bertanya lagi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Air yang bergulung, disertai suara lain, seperti bisikan panjang. Ardi membeku. Ada yang manggil, katanya lirih. Bagas langsung menarik lengannya. Ayo ke depan. Mereka berjalan cepat, namun setiap langkah terasa seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Saat sampai di area kasir, suara itu mendadak hilang. Sunyi, seolah tidak pernah ada. Rina mengangkat kepala. Kalian dengar juga ya? Bagas mengangguk. Ardi menghela nafas panjang. Itu sebenarnya apa? Rina saling pandang dengan Bagas. Lalu ia berkata pelan. Kadang kalau malam, arah selatan terbuka. Ardi mengernyit. Arah selatan? Iya. Ini kan bangunan, bukan pantai. Rina seternyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Tidak semua tempat berhenti di batas yang kelihatan. Ardi tidak paham. Tapi rasa dingin di punggungnya semakin jelas. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna keluar dari ruangannya. Sudah beres? Sebentar lagi, Bu, jawab Bagas. Bu Ratna menatap Ardi. Kamu ikut saya. Ardi sedikit ragu, tapi tetap mengikuti. Mereka berjalan menuju belakang toko. Jantung Ardi mulai berdebar lagi. Bu, kita ke gudang, tanyanya. Iya, tadi katanya tidak boleh masuk tanpa izin. Sekarang kamu saya izinkan. Pintu gudang terbuka perlahan. Bau
gelap langsung menyergap, lebih kuat dari siang tadi. Seperti air laut yang lama terkurung. Lampu menyala redup. Deretan kain tersusun tinggi, hingga hampir menyentuh langit-langit. "Perhatikan baik-baik," kata Bu Ratna. Ardi melangkah masuk. Lantai terasa dingin, terlalu dingin untuk ruangan tertutup. Tiba-tiba, kakinya seperti menginjak sesuatu yang basah. Ia menunduk. Ada air, tipis, menggenangi di beberapa bagian lantai. Ardi menatap Bu Ratna. "Bu, ini bocor, Bu." Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah ujung gudang. "Lihat itu." Ardi mengikuti arah telunjuknya. Di sana, ada satu gulungan kain besar berwarna biru gelap, berbeda dari yang lain. Permukaannya tampak bergerak pelan, seperti tertiup angin, padahal tidak ada udara masuk. Ardi melangkah mendekat tanpa sadar. Suara ombak muncul lagi. Lebih keras, lebih dekat. Dan kali ini, jelas terdengar sesuatu di dalamnya. Bisikan, memanggil. "Ardi." Ardi berhenti. Nafasnya tercekak. "Itu suara siapa, Bu?" Tidak ada jawaban. Perlahan, kain biru itu bergeser sendiri. Sedikit demi sedikit. Seolah ada sesuatu di baliknya. Ardi mundur satu langkah. "Bu, saya nggak enak." Tiba-tiba, tangan Bu Ratna menahan bahunya. "Kamu harus terbiasa." Nadanya datar. Tidak ada rasa khawatir, hanya kepastian. "Kita semua pernah dengar itu." Ardi menelan ludah. "Kalau dipanggil, jangan dijawab," lanjut Bu Ratna. "Kenapa?" Untuk pertama kalinya, Bu Ratna senyum sedikit lebih lebar. "Karena kalau kamu jawab, berarti kamu sudah dianggap melihat." Ardi membeku. Suara itu kembali memanggil. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, bukan hanya dari depan, tapi dari belakangnya. Ardi tidak langsung menoleh. Tubuhnya kaku. Nafas terasa berat, seolah udara di gudang berubah lebih pekat. Suara yang memanggil namanya masih terdengar. Kini lebih pelan, namun justru terasa dekat di telinga. "Ardi?" Ia menelan ludah. "Bu," suaranya hampir tidak keluar. "Itu dari belakang." Tangan Bu Ratna masih berada di bahunya. Tekanannya sedikit lebih kuat. "Jangan lihat," ucapnya tegas. "Tapi, jangan." Nada itu membuat Ardi berhenti. Ada sesuatu dalam suara Bu Ratna yang tidak bisa dibantah. Suara itu kembali terdengar. Kali ini disertai hembusan dingin di tengkuk Ardi, seperti nafas seseorang yang berdiri sangat dekat. Ardi memejamkan mata. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu, suara itu hilang. Seketika, seolah ditarik pergi. Ardi membuka mata perlahan. Gudang kembali sunyi. Hanya ada bau lembab dan cahaya redup yang tidak berubah. "Kita keluar," kata Bu Ratna singkat. Ardi tidak membantah. Ia berjalan cepat mengikuti tanpa berani menoleh sedikit pun ke belakang. Begitu pintu gudang tertutup, ia langsung menghela nafas panjang. Tangannya gemetar. Rina dan Bagas menoleh bersamaan. "Kamu dengar juga ya?" tanya Rina pelan. Ardi mengangguk cepat. "Itu manggil nama saya." Bagas mengusap wajahnya. "Berarti sudah mulai." "Mulai apa?" Tidak ada jawaban. Bu Ratna melewati mereka tanpa bicara, lalu kembali ke ruangannya. Suasana semakin tidak nyaman. Ardi duduk di kursi dekat kasir. Kepalanya penuh pertanyaan. "Kenapa nama saya?" tanyanya akhirnya. Rina duduk di sebelahnya. "Biasanya dia manggil yang baru dulu." "Dia itu siapa sih?" Rina terdiam cukup lama. "Yang punya tempat ini bukan cuma manusia," jawabnya pelan. "Maksudnya?" Bagas mendekat. "Kamu tahu kenapa kita dilarang pakai hijau?" Ardi menggeleng. "Karena itu warna yang dipakai," kata Bagas. "Dipakai siapa?" Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Rina akhirnya berkata, "Yang dari selatan." Ardi terdiam. Ia mencoba mencerna, tapi semua terasa tidak masuk akal.
Ini cuma sugesti kan? Ucapnya mencoba meyakinkan diri. Mungkin karena capek. Bagas tertawa kecil, hambar. Dulu saya juga mikir gitu. Terus? Bagas menatap Ardi lurus. Sampai saya lihat sendiri. Lihat apa? Bagas membuka mulut, tapi sebelum sempat bicara, suara bel pintu berbunyi. Ting! Ketiganya menoleh bersamaan. Pintu kaca terbuka perlahan. Padahal sudah dikunci. Angin dingin masuk membawa bau asin yang lebih kuat dari sebelumnya. Ardi berdiri. Siapa itu? Tidak ada orang masuk. Kosong. Tapi pintu tetap terbuka, bergoyang pelan. Rina berdiri dengan wajah pucat. Tutup, cepat. Ardi melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti tadi di lorong gudang. Ia meraih gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Saat hendak menutup, matanya tanpa sengaja melihat keluar. Gelap, tapi di kejauhan seperti ada garis putih panjang. Bergerak, naik turun. Seperti ombak. Ardi membeku. Ardi! Suara Rina memecah lamunannya. Ia langsung menutup pintu dengan cepat lalu menguncinya. Nafasnya memburu. Itu di luar, katanya terbata-bata. Bagas menggeleng pelan. Jangan dilihat. Kenapa semua harus dihindari? Ardi mulai kesal. Kalau ada yang salah, ya gelasin. Rina menatapnya. Karena kalau kamu terlalu banyak tahu, kamu nggak bisa keluar. Kalimat itu membuat Ardi diam. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Beberapa saat kemudian Bu Ratna keluar lagi. Kalian sudah selesai? Iya Bu, jawab Bagas. Kalian boleh pulang. Ardi langsung mengambil tasnya. Ia ingin segera keluar dari tempat itu. Namun saat hendak melangkah, Bu Ratna memanggil. Ardi? Ia berhenti. Iya Bu. Bu Ratna menatapnya lama. Kalau nanti kamu dengar namamu dipanggil lagi, jangan pernah jawab. Ardi mengangguk pelan. Dan satu lagi, lanjutnya. Ardi menunggu. Kalau suatu saat kamu melihat dia, jangan sampai dia tahu kamu sadar. Ardi merasa tenggorokannya kering. Kalau tahu? Bu Ratna menyenyum tipis. Dia tidak akan berhenti mengikuti. Ardi tidak berkata apa-apa lagi. Ia keluar dari toko bersama Rina dan Bagas. Udara malam terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Saat berjalan menjauh, Ardi menoleh sekilas ke arah bangunan itu. Lampu masih menyala redup, dan di balik kaca depan, ia melihat sesuatu berdiri, diam. Sosok perempuan dengan rambut panjang menghadap ke arahnya. Ardi langsung memalingkan wajah. Langkahnya dipercepat, namun satu hal kini jelas. Apapun yang ada di dalam toko itu tidak tinggal di sana saja. Ia mulai ikut keluar. Ardi sampai di kontrakan hampir tengah malam. Gang sempit itu biasanya ramai suara televisi dan obrolan warga, tapi malam ini terasa lebih sunyi. Lampu teras beberapa rumah sudah padam, menyisakan cahaya kuning redup di ujung jalan. Ia membuka pintu, masuk, lalu menguncinya cepat. Cuma capek, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tas diletakkan sembarangan. Ia langsung menuju kamar, menyalakan lampu, lalu duduk di tepi kasur. Kepalanya masih penuh bayangan gudang, suara ombak dan sosok di balik kaca toko. Ardi mengusap wajah. Halusinasi, katanya pelan. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, air keran dibuka. Suara gemericik sedikit menenangkan. Ia membasuh muka, lalu menatap cermin. Wajahnya pucat. Lingkar mata terlihat lebih gelap dari biasanya. Kurang tidur, bisiknya. Lampu kamar mandi berkedip sekali. Ardi mengernyit. Jangan sekarang. Kedipan itu terulang, lebih lama. Dan di sela cahaya yang putus sambung, Ardi melihat sesuatu di cermin. Sosok berdiri tepat di belakangnya. Perempuan, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan pakaian hijau. Ardi membeku. Air dari keran masih mengalir. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya tidak bergerak. Lampu kembali normal. Cermin hanya menampilkan dirinya sendiri.
Kosong. Ardi langsung menutup keran. Nafasnya tidak teratur. Ini nggak benar. Ia keluar dari kamar mandi dengan langkah cepat, lalu menutup pintunya rapat. Kamar terasa sempit. Ia duduk lagi di kasur, mencoba berpikir jernih. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Ardi membuka dengan ragu. Jangan dilihat kalau dia datang. Ardi langsung berdiri. Siapa ini? Tidak ada balasan. Ia mencoba menelpon tapi nomor itu tidak bisa dihubungi. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia melempar ponsel ke kasur, lalu berjalan mondar-mandir. Ini pasti kerjaan orang kantor. Namun dalam hati ia tahu, ini bukan sekedar lelucon. Suasana kamar tiba-tiba terasa dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang lembab, seperti udara laut. Ardi berhenti berjalan. Hidungnya mencium bau asin yang sama seperti di toko. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah jendela. Tirai tertutup, tapi bagian bawahnya basah. Ada air yang merembes masuk. Ardi mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ia menyentuh tirai. Basah. Benar-benar basah. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit. Gelap di luar. Namun di permukaan tanah terlihat genangan tipis yang tidak seharusnya ada. Ardi menelan ludah. Ini dari mana? Tiba-tiba, Ardi, suara itu. Dekat. Sangat dekat. Bukan dari luar, bukan dari depan, dari dalam kamar. Ardi langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tapi suara itu kembali. Ardi. Kali ini lebih pelan, seperti bisikan di telinga. Ardi mundur selangkah. Ingat kata Bu Ratna, jangan jawab, jangan lihat, jangan sadar. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Namun suara itu tidak berhenti. Malah terdengar berjalan mengilinginya. Langkah pelan di lantai. Basah. Cip, cip, cip. Seperti kaki yang baru keluar dari air. Ardi menahan nafas. Tubuhnya gemetar. Langkah itu berhenti. Tepat di depannya. Sunyi. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, nafas dingin menyentuh wajahnya. Ardi refleks membuka mata. Dan di hadapannya, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi lantai di depannya basah. Jejak kaki. Mengarah tepat ke tempat ia berdiri. Ardi mundur cepat hingga menabrak meja. Barang-barang jatuh. Suara gaduh memecah keheningan. Seketika, semua kembali normal. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada bau. Hanya kamar kecil dengan lampu menyala. Ardi terdiam. Nafasnya berat. Ia menatap lantai. Kering. Tidak ada jejak apapun. Ini nggak mungkin. Ia duduk perlahan. Tangannya masih gemetar. Matanya kosong menatap depan. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar lagi. Pesan baru. Nomor yang sama. Kamu sudah mulai dilihat. Ardi menelan ludah. Besok, jangan datang terlambat. Pesan terakhir muncul. Lalu nomor itu hilang. Tidak bisa ditemukan lagi. Ardi memejamkan mata. Rasa takut kini berubah jadi sesuatu yang lain. Perasaan tidak aman. Karena sekarang ia sadar, apapun yang ada di toko itu, sudah tahu di mana ia tinggal. Pagi datang tanpa benar-benar memberi istirahat. Ardi hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu berdiri di sudut kamar, mengawasinya. Tidak bergerak, tapi terasa nyata. Jam menunjukkan pukul 6 lewat. Ia bangkit dengan tubuh lelah, lalu menatap seragam yang tergantung di dinding. Warna coklat itu kini terasa berbeda, seolah bukan sekadar pakaian kerja, tapi tanda bahwa ia harus kembali ke tempat itu. Kalau nggak datang, gimana? Gumamnya. Ponsel imeja tiba-tiba bergetar. Pesan baru dari nomor yang sama. Datang. Satu kata. Tidak ada penjelasan. Ardi menghela napas panjang. Ia tahu menolak bukan pilihan mudah. Dengan gerakan lambat, ia mengenakan seragam, lalu keluar dari kontrakan.
Jalan pagi mulai ramai, tapi entah kenapa semua terasa jauh. Suara kendaraan, orang lewat, semuanya seperti teredam. Langkahnya berhenti sesaat saat melihat arah selatan. Langit tampak biasa, namun perasaan itu kembali muncul, seolah ada yang menunggu. Ardi langsung memalingkan wajah, lalu berjalan lebih cepat ke toko. Pintu toko sudah terbuka saat ia sampai. Bagas berdiri di depan, seperti sudah menunggu. "Kamu datang juga," katanya pelan. Ardi mengangguk. Kalau nggak datang, Bagas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, tanpa arti jelas. Di dalam suasana lebih sepi dari biasanya, tidak ada pelanggan. Rina sedang merapikan kain tanpa suara. "Pagi," sapa Ardi. Rina hanya mengangguk. Ardi merasa ada yang berbeda. Sepi banget. Bagas menutup pintu perlahan. Hari ini bukan hari biasa. Ardi mengernyit. "Maksudnya?" Belum sempat dijawab, pintu ruang kantor terbuka. Bu Ratna keluar dengan wajah serius. "Kumpul sebentar." Mereka bertiga mendekat. Bu Ratna menatap satu persatu. Hari ini ada pesanan khusus. Ardi langsung teringat pesan semalam. "Pesanan apa, Bu?" Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan secari kertas kecil. Tidak ada nama, tidak ada alamat lengkap. Hanya satu kalimat. "Kirim sebelum matahari turun." Ardi menatap kertas itu. "Ini kemana, Bu?" "Selatan." Jawaban singkat. Jantung Ardi berdegup lebih cepat. "Siapa yang antar?" tanya Bagas. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Ardi. Sunyi. Ardi langsung paham. "Saya?" Suaranya pelan. "Iya." "Kenapa saya?" "Karena kamu yang dipanggil." Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Ardi menggenggam kertas itu erat. "Saya harus?" Bu Ratna mengangguk. "Harus." Rina menatap Ardi dengan wajah cemas. "Kalau bisa, jangan lama di sana," bisiknya. Ardi mencoba tertawa kecil, tapi terdengar kaku. Memangnya tempatnya kayak gimana? Tidak ada yang menjawab. Beberapa menit kemudian, kain pesanan itu dibungkus rapi. Warnanya biru gelap, sama seperti yang di gudang. Ardi memegangnya. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Seolah bukan kain biasa. "Jangan dibuka," kata Bu Ratna. "Saya cuma antarkan." "Iya, antar lalu pulang. Jangan menoleh kalau dipanggil." Ardi menatapnya. Dipanggil lagi. Bu Ratna tidak menjawab. Perjalanan terasa aneh. Ardi naik motor menyusuri jalan yang semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang. Pepohonan lebih rapat. Semakin ke selatan, udara berubah. Lebih lembab, lebih dingin, dan bau asin itu mulai terasa lagi. Ardi melihat kertas alamat. Jalan kecil di dekat pantai. Ia belum pernah ke sana. Motor melambat saat aspal berubah menjadi tanah. Suara ombak mulai terdengar. Nyata, lebih nyata dari sebelumnya. Ardi berhenti di satu titik. Di depannya hanya hamparan sasir gelap. Tidak ada rumah, tidak ada orang. "Halo?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Angin berhembus pelan, membawa suara laut yang berat. Ardi menelan ludah. Ini pasti salah tempat. Tiba-tiba, "Ardi," suara itu lagi, lebih jelas, dari arah pantai. Ardi membeku. Tangannya menggenggam paket lebih erat. "Ingat, jangan menoleh." Ia berbisik pada dirinya sendiri. Namun suara itu kembali. "Ardi, sini." Lembut, memanggil, mengundang. Kaki Ardi melangkah tanpa sadar. Satu langkah, lalu satu lagi, menuju pasir, menuju suara. Angin semakin kencang, ombak terdengar lebih dekat. Ardi berhenti di eti pantai. Air laut menyentuh ujung sepatunya. Dingin, sangat dingin. "Taruh di sini." Suara itu kini tepat di depan. Ardi menatap lurus. Tidak ada siapapun. Namun di permukaan air, ia melihat bayangan. Perempuan, berdiri, memakai hijau. Ardi menahan napas. Tangannya gemetar. Perlahan ia menurunkan paket itu ke pasir. Begitu kain menyentuh tanah, ombak datang lebih besar,
menyapu paket itu, dan hilang. Ardi mundur cepat, jantungnya berdegup keras. Ia berbalik hendak pergi, namun terima kasih. Suara itu terdengar jelas, tepat di belakangnya. Ardi hampir menoleh, hampir, tapi ia berhenti. Perlahan ia naik ke motor, mesin dinyalakan dengan tangan gemetar. Saat hendak pergi, tanpa sadar, ia melirik ke spion, dan di sana ia melihat sosok itu duduk di jok belakang, tersenyum. Ardi membeku, dan untuk pertama kalinya ia sadar satu hal: ia tidak pulang sendirian. Mesin motor Ardi masih menyala. Tangannya membeku di setang. Napasnya pendek-pendek. Ia tidak berani menoleh, tapi bayangan di spion itu terlalu jelas untuk diabaikan. Perempuan itu duduk di belakangnya. Rambut panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Pakaiannya hijau, basah, seolah baru keluar dari laut. Dan senyumnya tenang, tapi membuat dada Ardi terasa sesak. Jangan lihat. Ia mengingat ucapan Bu Ratna, tapi sudah terlambat. Ardi sudah melihat. Pelan-pelan, bayangan di spion itu bergerak, mendekat. Wajahnya semakin jelas, kulit pucat, bibir kebiruan, dan mata kosong, tapi terasa menatap langsung ke dalam dirinya. Ardi menelan ludah, tangannya gemetar hebat. Ia ingin turun, lari, meninggalkan motor itu, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh bahunya. Nyata, berat. Ardi tersentak. Refleks, ia menoleh. Kosong. Tidak ada siapapun di belakangnya. Motor tetap diam di tempat. Suara ombak terdengar seperti menjauh. Ardi langsung menarik gas. Motor melaju cepat meninggalkan pantai. Sepanjang perjalanan pulang, Ardi tidak berani melihat spion lagi. Ia fokus ke jalan, meski pikirannya kacau. Namun perasaan itu masih ada, seperti ada yang duduk di belakang, mengikuti setiap gerak. Sesampainya di jalan raya, suasana kembali ramai. Lampu kendaraan, suara klakson, semua terasa normal. Ardi sedikit lega. Cuma perasaan, gumamnya. Motor berhenti di lampu merah. Tanpa sadar, matanya melirik ke kaca spion kecil di samping. Kosong. Tidak ada siapapun. Ardi menghela napas panjang. Lampu berubah hijau. Ia melanjutkan perjalanan. Namun saat sampai di depan toko, ia merasa sesuatu berubah. Bangunan itu tampak sama, tapi suasananya berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, seolah menunggu. Ardi memarkir motor dengan ragu. Pintu toko terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Bagas berdiri di sana. "Kamu lama," katanya pelan. Ardi masuk tanpa menjawab. Rina langsung menghampiri. "Kamu lihat sesuatu?" tanyanya cepat. Ardi terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. "Iya," jawabnya akhirnya. Rina menutup mulutnya, menahan napas. Bagas mengusap wajah. "Harusnya kamu gak lihat." "Saya gak sengaja," suara Ardi naik. "Dia ada di spion." Suasana mendadak hening. Bu Ratna keluar dari ruangannya. Wajahnya tidak berubah. "Kamu menoleh?" Ardi ragu sejenak. "Iya." Bu Ratna mengangguk pelan. Tidak marah, tidak terkejut. Seolah sudah tahu. "Mulai sekarang, kamu harus hati-hati." "Hati-hati gimana, Bu?" tanya Ardi dengan suara gemetar. Karena dia sudah ikut. Kalimat itu membuat dada Ardi terasa berat. Dia ikut ke sini. Bu Ratna menatapnya lurus. "Bukan cuma ke sini." Ardi mundur selangkah. "Maksudnya? Kemanapun kamu pergi." Rina memalingkan wajah, tidak sanggup menatap. Bagas menghela napas panjang. "Dulu juga ada yang kayak kamu." Ardi tenoleh cepat. "Terus?" Bagas tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Sekarang sudah nggak ada. Ardi membeku. Hilang. Bagas mengangguk pelan. Suasana kembali sunyi. Tiba-tiba, ting, bel pintu berbunyi lagi. Semua menoleh. Pintu terbuka perlahan. Tidak ada orang masuk. Hanya angin dingin yang menyapu lantai,
membawa bau laut yang kuat. Ardi berdiri kaku. Ia merasakan sesuatu di belakangnya lagi. Dekat, sangat dekat. Dia datang, bisbik Rina. Ardi menutup mata. "Jangan lihat," katanya pada dirinya sendiri. Langkah pelan terdengar. Basah. Cip, cip. Mendekat. Berhenti tepat di belakangnya. Ardi menahan napas. Tangan dingin itu kembali menyentuh bahunya. Lebih kuat, lebih jelas. "Ardi." Bisikan itu tepat di telinganya. Ia hampir menoleh lagi. Hampir. Tapi kali ini ia menahan diri. Beberapa detik berlalu. Lalu sentuhan itu hilang. Begitu saja. Ardi membuka mata perlahan. Pintu sudah tertutup. Bau laut memudar. Suasana kembali seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Rina menatap Ardi dengan wajah pucat. Dia nggak pergi. Ardi menelan ludah. "Terus, di mana?" Rina tidak menjawab. Bagas hanya menunjuk pelan ke arah lantai. Ardi mengikuti arah itu. Dan di sana, di samping kakinya, ada genangan kecil, basah, dan perlahan muncul jejak kaki baru, mengarah, mengelilinginya. Ardi membeku, sementara Bu Ratna hanya berdiri diam, lalu berkata pelan, "Itu tanda dia sudah memilih." Pagi itu, Ardi kembali ke toko dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya masih membekas, sentuhan dingin, jejak kaki yang muncul tanpa sebab, dan suara yang memanggil namanya. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi langkahnya tetap menuju bangunan megah itu. Begitu memasuki pintu, aroma lembab yang familiar langsung menyergap. Kain berwarna-warni di rak tampak normal, tapi pandangan Ardi langsung tertuju ke gudang. Kain biru gelap yang ia antarkan ke pantai kemarin menghilang. Hanya gulungan kain biasa tersisa. "Ardi, kamu lihat yang hilang?" Rina menghampiri sambil menatap rak yang sama. Ardi mengangguk. "Iya, kemarin di pantai aku antar itu." Rina mengerutkan dahi. Bukan cuma hilang, beberapa karyawan juga sempat dengar suara dari arah gudang malam tadi. Tapi waktu dicek, kosong. Bagas masuk dari lorong. "Aku sempat dengar orang bergerak di sana, tapi tidak ada siapapun." Ardi menelan ludah. Kenapa bisa begitu? Rina menunduk. Kalau itu kain, sudah dipakai oleh dia. Dipakai? Ardi menatapnya bingung. "Yang dari selatan," kata Bagas. "Kalau kain biru itu tersentuh, berarti dia sudah kembali." Suasana menjadi hening. Hanya suara kipas dan deru AC yang terdengar. Ardi menatap gudang dengan cemas. Ia tahu arti ucapan mereka. Bu Ratna keluar dari ruang kantor. Wajahnya tetap datar, tapi mata tajam menatap Ardi. "Kamu harus tahu, kalau kain itu menghilang sendiri, artinya dia memilih korban baru." Ardi menelan ludah. "Korban baru?" "Iya," jawab Bu Ratna singkat. "Yang sudah dipanggil, dia pantau terus." Ardi menatap Rina dan Bagas. Mereka hanya mengangguk. Rina terlihat pucat, sementara Bagas menatap lantai seolah menyesal. "Kalau dia sudah muncul," Bu Ratna melanjutkan, "kamu harus waspada. Jangan berani menoleh kalau terdengar namamu dipanggil. Jangan pernah menatap langsung." Ardi mengangguk. Suasana terasa berat. Ia tahu malam nanti tidak akan sama. Siang itu toko ramai. Pembeli datang silih berganti, membeli kain, membayar, lalu pergi. Ardi mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi setiap kali ia memotong kain, setiap gulungan biru yang tertinggal di rak, pikirannya selalu kembali ke malam sebelumnya. Saat ia menata kain di bagian belakang, terdengar suara langkah, pelan, basah, tepat di dekat rak biru tua. Ardi menahan nafas. Perlahan ia menoleh ke arah suara itu. Kosong, tidak ada siapapun. Namun aroma laut terasa lebih kuat. Rina yang melihatnya dari jauh berbisik, "Jangan lihat Ardi, jangan lihat." Tiba-tiba, gulungan kain biru gelap bergeser sendiri, sedikit demi sedikit. Ardi mundur cepat, tangannya gemetar. Kain itu bergerak,
perlahan menutupi rak di sebelahnya. "Dia di sini," gumam Bagas, tanpa berani menatap langsung. Ardi membeku. Suara itu kembali terdengar, tepat di telinganya, pelan tapi jelas. "Ardi." Ia menahan diri, tidak menoleh, tidak menjawab. Nafasnya terasa tercekak. Gulungan kain biru berhenti bergerak, sunyi kembali turun, tapi rasa dingin di punggung tidak hilang. Ardi menunduk, menatap lantai. Jejak kaki basah muncul dari arah gudang, melingkari kakinya. "Ini tanda," berbisik Rina. "Dia sudah dekat." Ardi mengangguk perlahan, berusaha menenangkan diri. Ia tahu malam nanti akan lebih berat. Sesuatu dari selatan tidak akan berhenti sampai ia benar-benar terlihat. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna memanggil semua staf ke ruang kantor. Ardi, Rina, dan Bagas duduk di kursi. Bu Ratna membuka laci dan mengeluarkan gulungan kain biru lain. Wajarnya tetap serius. "Kamu harus mengerti, kalau gulungan ini menghilang, artinya dia menunggumu, dan siapapun yang tersentuh akan ikut di bawah." Ardi menatap gulungan kain itu, dingin, seperti menyimpan energi yang tidak terlihat. Ia menelan ludah. "Tapi, apa yang harus saya lakukan?" "Selalu ingat aturan, jangan menoleh, jangan menjawab, jangan percaya suara apapun, dan yang terpenting, jangan tinggalkan toko sendirian saat malam." Ardi mengangguk meski hatinya penuh ketakutan. Ia tahu satu hal pasti, malam ini kain biru itu tidak akan diam. Sesuatu dari selatan sudah mulai bermain dan ia harus bertahan. Ia menatap rak biru tua, menyadari bahwa malam yang akan datang bukan sekedar mimpi buruk. Ia sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar, yang melibatkan suara, bayangan, dan sesuatu yang tidak bisa dilihat. "Ardi, siap menghadapi malam ini?" Rina berbisik pelan. Ardi hanya mengangguk, meski jantungnya berdetak kencang. Ia tahu malam akan datang, dan kali ini tidak ada yang bisa menolongnya. Malam itu tiba tanpa memberi tanda. Ardi duduk di ruang istirahat toko, menatap rak kain biru yang tampak lebih gelap dari siang tadi. Cahaya lampu temara membuat bayangan setiap gulungan menari di dinding, seolah bergerak sendiri. Nafasnya berat, jantung berdetak tak beraturan. "Ardi, kamu nggak tidur?" Rina duduk di sebelah, wajah pucat. Ardi menggeleng. "Gimana bisa tidur setelah tadi siang?" Rina menunduk, tangan gemetar memegang secangkir teh hangat. "Aku juga nggak nyaman, rasa dingin itu terus ngikut." Bagas masuk membawa beberapa gulungan kain. Matanya menyapu seluruh ruangan. Hari ini kayaknya dia mulai lebih agresif. Ardi menatapnya. "Lebih agresif gimana?" Bagas menunduk. "Jejak kaki. Dia meninggalkan tanda di mana-mana, bahkan di rak biru itu." Ardi langsung berdiri, tangannya gemetar. Ia menatap gulungan kain biru gelap di rak. Bau laut samar masih terasa, basah, seolah baru saja disentuh air. Suasana sunyi mendadak pecah oleh suara langkah pelan, basah, cip, cip, mendekat dari arah gudang. Ardi menelan ludah, matanya menatap pintu yang sedikit terbuka. "Jangan lihat, jangan menoleh," Rina berbisik. Ardi memejamkan mata rapat. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Nafas dingin menyentuh tengkuk. Ia menahan diri. "Ardi," suara lembut memanggil, tepat di telinganya. Tangannya menggenggam, tubuh gemetar, tidak menoleh, tidak menjawab. Suara itu tetap ada, semakin dekat. Cip, cip. Suara kaki bergerak di lantai, mengelilinginya. Ardi menunduk, menahan nafas. Lampu temara membuat bayangan gulungan kain seakan menari, membentuk sosok samar di lantai. "Dia sudah di sini," bisik Bagas pelan. Ardi mengangguk. "Aku tahu." Rina menggenggam lengan Ardi. "Kamu harus tetap tenang, jangan bergerak sembarangan." Tiba-tiba gulungan kain biru gelap di rak depan bergerak perlahan, sedikit demi sedikit. Ardi mundur, nafasnya tercekak, tangannya gemetar menahan punggung. "Dia muncul dari kain itu," gumamnya pelan. "Bisa,
jawab Bagas singkat. Kalau kain bergerak sendiri, berarti dia ingin kamu lihat. Ardi menelan ludah, rasa dingin menjalar ke punggungnya, menyerupai malam di pantai kemarin. Bau asin menyergap indera penciumannya. Nafasnya memburu, tapi ia tetap menahan diri. Lampu berkedip sekali. Sesaat, bayangan di rak biru tampak lebih nyata, menyerupai sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Ardi membeku. "Jangan menoleh." Rina mengulang peringatan. Cip, cip. Suara kaki bergerak lagi, kali ini lebih cepat, mengelilingi ruang. Ardi menunduk, merasakan tatapan yang seolah menembus tubuhnya. Tiba-tiba tangannya disentuh sesuatu, dingin, basah, berat, nyata. Ardi menahan nafas, tangannya menggenggam kain biru gelap di rak. "Ardi," suara itu terdengar lagi, lembut namun tegas. Ia menahan diri, menolak menoleh, nafasnya tercekak, jantungnya nyaris meledak. Setiap detik terasa panjang. Lampu kembali normal, gulungan kain berhenti bergerak, sunyi menelan ruang itu. Tapi udara tetap dingin. Ardi menatap lantai, jejak kaki basah muncul, mengelilinginya. Tidak ada siapapun di belakang. "Dia nggak pergi," Rina berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Bagas menunduk. Kalau jejak itu masih ada, berarti malam ini kita tidak sendirian. Ardi menggenggam kain biru gelap, mencoba menenangkan diri. Bau laut masih terasa, basah, menempel di tangannya. Nafasnya masih cepat, tubuhnya gemetar. "Kalau dia terus mengikuti, apa yang harus aku lakukan?" Suara Ardi hampir bergetar. Bu Ratna tiba-tiba muncul dari ruang kantor, wajahnya datar. "Ikuti aturan, jangan menoleh, jangan menjawab, jangan bergerak sembarangan, dan jangan pernah tinggalkan toko sendirian malam ini." Ardi menatapnya, menelan ludah. "Aku siap." Bu Ratna mengangguk, lalu pergi. Sunyi kembali, hanya suara kipas yang terdengar. Cip, cip. Suara langkah basah muncul lagi, kali ini di depan rak kain biru tua. Ardi menahan nafas, matanya menempel pada kain itu. Bayangan samar bergerak sedikit, nafas dingin menyerang tengkuk. "Dia sudah memilih," bisik Rina berbisik, menggenggam lengan Ardi lebih erat. Ardi menunduk, menahan diri, tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu satu hal pasti, malam ini sesuatu dari selatan sudah masuk ke dalam toko. Tidak terlihat, tapi nyata, dan ia harus bertahan. Langit malam di luar jendela gelap, tapi Ardi merasakan tatapan itu, mengikuti setiap geraknya. Bau laut, suara kaki, dan bisikan lembut terus hadir. Ia tahu, malam ini bukan sekedar menunggu pelanggan atau mengurus kain. Ini permainan lain, suatu permainan yang tidak bisa ia hentikan. Suara, bayangan, dan kehadiran yang tidak terlihat sudah memilihnya. Ardi menatap gulungan kain biru di rak, tangan gemetar, nafas memburu. Ia tahu sesuatu akan muncul lagi, dan ia harus tetap diam, tetap tenang. Rina menatapnya. "Kita harus bertahan sampai pagi." Ardi mengangguk pelan. Sunyi malam melingkupi mereka. Gulungan kain biru gelap bergerak sedikit, dan bau laut semakin kuat. Ardi tahu malam itu akan panjang, dan sesuatu dari selatan tidak akan berhenti mengikuti. Malam terakhir itu terasa berbeda. Ardi duduk di ruang belakang toko, tubuhnya kaku, mata menatap gulungan kain biru gelap yang tertata rapi. Bau asin masih menggantung di udara, dan suara kipas seakan beradu dengan detak jantungnya sendiri. Lampu temara menciptakan bayangan yang menari di dinding, memantulkan bentuk-bentuk yang sulit diterima akal sehat. "Ardi, kamu merasa dia lebih dekat malam ini?" Rina duduk di samping, wajah pucatnya memancarkan kecemasan yang sama dengan Ardi. Ardi mengangguk pelan. "Iya, rasanya berbeda, seperti bisa merasakannya." Bagas berdiri di depan rak kain, matanya menyapu seluruh ruangan. Jejak kaki di lantai semakin jelas, dan aroma laut lebih kuat dari sebelumnya. Ardi menelan ludah. Sejak kapan dia bisa begitu agresif? "Sejak kain itu hilang kemarin," jawab Bagas pelan.
Dia mulai menunjukkan dirinya lebih nyata, lebih dekat. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari gudang. Basah, pelan. Cip, cip. Setiap langkah terasa menyentuh lantai secara nyata. Ardi membeku. Tangannya gemetar menahan setang rasa takut yang menekan. "Jangan menoleh, jangan bergerak sembarangan," Rina berbisik. Langkah itu berhenti tepat di belakang Ardi. Napas dingin menyentuh tengkuknya. Ardi menahan napas, tubuhnya kaku. Suara lembut terdengar menembus telinganya. "Ardi." Ia menahan diri, tidak menoleh, tidak menjawab. Beberapa detik berlalu, lampu kembali normal. Gulungan kain biru berhenti bergerak. Sunyi turun, tapi udara tetap dingin. Jejak kaki muncul kembali di lantai, mengelilingi kakinya. Ardi menelan ludah. Dia nggak pergi. Rina menggenggam lengannya. "Kita harus bertahan sampai pagi." Ardi mengangguk, menatap gulungan kain biru di rak. Tangannya gemetar, napas memburu. Bau laut semakin menyengat, menempel di indera penciumannya. Tiba-tiba, suara langkah kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di sisi Ardi. Napas dingin menyentuh wajahnya. Tangannya menggenggam lebih kuat. Tubuhnya kaku, tidak berani menoleh. "Ardi." Suara itu memanggil lagi, lebih tegas. Seketika, lampu berkedip panjang, kemudian padam. Ruangan menjadi gelap total. Suara ombak, langkah basah, dan napas dingin menyerang semua indera Ardi. Ia merasakan sosok itu berdiri tepat di depan, meski tidak terlihat. Jangan lari," bisik Rina gemetar. Ardi mencoba menenangkan diri, menunduk, berpegangan pada gulungan kain. Napasnya memburu, keringat dingin menetes di pelipis. Bayangan samar bergerak di kegelapan, menutupi rak biru, seolah mengelilinginya. Detik-detik terasa sangat panjang. Ardi merasakan tatapan itu, berat, menekan, seperti menarik seluruh tubuhnya. Bau laut semakin pekat, menyelimuti ruang, mengaburkan pikiran. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Ardi menatap rak. Gulungan kain biru gelap tetap di tempatnya. Namun di lantai, jejak kaki basah membentuk lingkaran persempurna, mengelilinginya. "Dia sudah memilihmu," Rina berbisik, hampir menangis. Ardi menelan ludah, menatap sekeliling. Napasnya masih cepat, tubuh gemetar hebat. Ia tahu sesuatu dari selatan tidak akan berhenti sampai ia benar-benar terlihat dan menerima kehadirannya. "Ini nggak bakal selesai malam ini," gumamnya. Bagas mengangguk pelan. Kalau dia sudah masuk, tidak ada jalan kembali, hanya bertahan. Ardi menunduk, menggenggam gulungan kain biru. Sunyi malam menelan toko, tapi aroma laut, jejak basah, dan tatapan tak terlihat terus hadir, mengingatkan satu hal. Mereka terperangkap di antara bayangan, dan malam baru saja mulai.